Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Aulia dengan NIM 074. Saya masuk Fadil dengan NIM 231401119. Saya Muhammad Sultan Yakin Nasution dengan NIM 231401008. Saya Andreas Monater Lumban Gaul dengan NIM 221401067. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam pembuatan aplikasi desktop CG Usul Lite. Pertama, saya akan menjelaskan ide dasar dan tujuan pembuatan aplikasi, di mana aplikasi ini sebagai solusi untuk mempermudah pengelolaan data akademik di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Di dasarnya itu berangkat dari kebutuhan akan sebuah platform yang lebih ringan, sederhana, dan mudah diakses. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini pun memberikan kemudahan bagi admin, fakultas, dosen, dan mahasiswa dalam melakukan aktivitas akademik dasar, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pengelolaan kelas. Diharapkan proses administrasi akademik dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mendukung kelancaran proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya akan langsung didemokan aplikasinya oleh teman saya Jaki dan juga Padil. Silakan. Terima kasih Bintang. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebagaimana admin untuk workflow sebagai admin. Kita akan login sebagai admin menggunakan email. Untuk login sendiri, kita bisa menggunakan NIM dan juga NIDN. Oke, login berhasil. Di sini kita bisa mengatur untuk bagian akademik dan manajemen. Pertama, kita akan mengatur untuk user. Nah, di user ini terdapat dua pilihan, yaitu dosen dan mahasiswa. Untuk pertama, kita akan memilih dosen. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita sudah memiliki tiga data dosen, yaitu Dr. Amalia, Dr. Justimanta, dan Bintang Aulia. Di sini kita dapat menambahkan untuk akun si dosennya. Nah, di sini kita tinggal mengisi untuk email, full name, password, NIP, NIDN, fakulti, dan departemen. Untuk NIP itu wajib 18 digit dan NIDN itu wajib 10 digit. Dan untuk passwordnya sendiri itu wajib memiliki uppercase dan lowercase beserta karakter yang unik. Oke, data untuk akun Amir Syarif berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat akun untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa sendiri juga untuk NIM harus sesuai dengan peraturan NIM untuk USU 2314010008. Oke, data mahasiswa berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan ke manajemen akademik. Di manajemen akademik ini kita akan memilih ilmu komputer untuk kita tambahkan kelasnya. Nah, di tambah kelas ini kita bisa membuat kelas baru. Contohnya jaringan komputer. Nah, untuk jaringan komputer ini juga kita bisa membuat untuk section kelasnya, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, section berhasil dibuat. Untuk kelas B juga berhasil. Untuk kelas C berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan sebagai dosen. Untuk mendemonstrasikan sebagai dosen akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadil. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi sebagai login sebagai dosen. Di sini kita bisa login dengan memasukkan identifiernya, kemudian bisa memasukkan password dan login berhasil. Nah, di sini eh, tampilan awalnya adalah seperti ini, yaitu dosen bisa melihat daftar kelas yang ia ampu, tapi di sini dia belum enroll kelas, maka bisa
melihat daftar kelas barunya. Nah, di sini ada daftar-daftar kelas yang bisa dosen ambil untuk ia ampu atau ia ajar. Nah, di situ ada tombol untuk enroll course-nya. Nah, ketika dosen telah sukses untuk enroll di sebuah kelas, maka di tampilan awalnya akan muncul kelas daftar kelas yang ia ampu. Nah, kemudian jika ingin enroll bisa masuk lagi dan bisa enroll lagi. Nah, sukses. Jadi ada di situ bisa dilihat untuk daftar list kelas yang ia ampu. Oke, selanjutnya eh, sekarang kita akan mendemonstrasikan login sebagai student. Student kita bisa login dengan menggunakan NIM dan memasukkan password. Nah, di sini juga student bisa melihat daftar kelas yang ia masukin. Nah, jika belum ada, bisa melihat daftar kelas untuk dia enroll. Nah, di sini ada daftar-daftar kelas yang mahasiswa tersebut bisa enroll. Bisa dilihat ada jaringan komputer A, B, C, dan berbagai macam mata kuliah yang bisa ia masuki. Kemudian bisa diklik untuk enroll course untuk supaya dia bisa masuk ke kelas yang ia ingin pelajari. Nah, di situ setelah sukses, kemudian bisa dilihat daftar kelas yang telah ia masukin di menu utamanya. Nah, ini akan bisa lagi jaringan komputer. Nah, ketika sudah berhasil enroll, maka akan tampil daftar kelas di menu utama. Nah, ketika sudah habis untuk kesempatan enrollnya, maka daftar kelas di itunya bakalan hilang. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi untuk sebagai dosen dan student. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan menjelaskan em, konsep PBO dalam proyek kami ini. Em, Terutama saya akan menjelaskan tiga pilar PBO yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Em, saya akan share screen. Oke, jadi di sini kita mulai dari yang pertama yaitu ada encapsulation. Di sini bisa dilihat dengan em, gampang ada yaitu ada contoh di sini adalah kelas user yang akan saya buat sebagai table juga di dalam database PostgreSQL-nya. Jadi di sini ya, kita lihat ada public, di sini ada private, dan itu termasuk em, encapsulation. Selanjutnya itu inheritance itu bisa dilihat di kelas student. Di sini kelas student ini em, yaitu mahasiswa, dia mengextend user, dia menginherit dari user. Jadi semua properti dari user akan diturunkan kepada student. Begitu juga dengan admin, dia juga extend user. Dan di student ini juga ada diterapkan encapsulation itu. Di sini ada private dan di sini ada public. Dan lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah polymorphism. Seperti namanya polymorph, yaitu ada banyak bentuk. Em, Bisa dilihat dari di sini contohnya yang pertama adalah overriding method. Jadi di sini configure path match ini sudah ada di dalam web MVC configurer. Kita bisa lihat di sini. Em, nah, dia ada di dalam interface ini. Jadi overriding method termasuk dalam masuk dalam polymorphism. Selain itu juga em, menerapkan interface juga termasuk dalam polymorphism. Di sini path config ini menerapkan interface web MVC configurer. Ini adalah interface. Sekian penjelasan tentang penerapan konsep PBO dalam proyek kami ini. Saya kembalikan kepada Bintang Aulia. Oke, baik. Paling sampai situ saja. Paling sampai situ saja penjelasan terkait hasil dari kerja kelompok kami mengenai CG USU satu Light. Nah, apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.